Kembali lagi di podcast Selepas Sekolah by Alternativa Project. Mantap. Keren. Teman-teman, hari ini spesial. Kita kedatangan seorang alumni Alterian yang tahun ini berhasil menggondol 2 PTN sekaligus. Dan salah satunya adalah di jalur bukan salah satunya, dua-duanya malah ya. Dua-duanya dari jalur mandiri. Betul. Respect. Sambut meriah Genta. Thank you, teman-teman, thank you. Oke, Gen, gimana kabarnya Gen hari ini, Gen? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. banget. Siap. Betul, aman. Gen, kenalin diri dong. Nama Boleh. lengkap dan asal daerah dari mana nih? Oke, mungkin pertama kali gue mau ngucapin makasih dulu ya buat teman-teman Siap, Alternativa nih karena sama-sama. udah ngundang gue nih. Karena BTW cerita dikit ya, dulu gue mungkin jadi kru yang di podcast ini gitu, harusnya kayak gitu di belakang. Cuma sekarang jadi tamu nih. Respect. Sekarang udah nggak di belakang kamera, sekarang ada di depan kamera. Ya mungkin sedikit perkenalan, nama gue Gentardana, gue dari asal kabupaten ya, kabupaten kecil gitu, Kabupaten Sukabumi. Nama daerahnya tuh Cibadak Cibadak. Itu salah satu daerah yang di Sukabumi yang kecil lah gitu, kayak nggak terlalu gede lah dan nggak terlalu terkenal juga gitu. Dan mungkin teman-teman Alternativa mungkin kalau misalnya ngelihat ya, gue juga sebagai mentor juga ya waktu kemarin bekas mentor gitu. Siap, Mantan mentor. Dan biasanya di Alter gue disebutnya kalau di Discord ya namanya Limit Tahingga. Terus sekarang ada sebutannya lagi tuh Genta Aman Banget biasanya gitu. Oke, Genta aman banget. Siap. Betul. Oke, Genta dari Cibadak, Sukabumi. Siap. Sekarang kuliahnya di mana? Kan dapatnya 2. Sekarang di mana? Oke, mungkin sedikit cerita. Gue sekarang alhamdulillah sekarang lagi kuliah di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komputer. Siap. Dan mungkin tadi gak di notice ya, pernah kuliah juga di STIKA ITB gitu. Woi. STIKA ITB, bold statement teman-teman. STIKA ya. ITB. Izin. Udah pernah ikut ininya ya? Apa sih namanya yang Apa kan tuh? kurikulum ITB baru kan ada yang kayak tes Oh ya, itu tes sebelum masuk ya, ada ya. Udah pernah ikut kan? Udah pernah. Itu waktu ya mungkin cerita ya, langsung ke cerita mungkin sedikit. Waktu itu ya mungkin teman-teman nggak tahu, tadi mungkin udah gue notice ya, gue keterima di UI dan di ITB nih. Siap. Jurusan di STIKA, kalau kata teman-teman mungkin FK-nya ITB lah dengan skor gede gitu ya. Ya. Dan keterima juga di Ilmu Komputer UI. Nah, kebetulan di STIKA ITB gue bukan ngelepas dari STIKA, tapi beneran ya nanti ada cerita sedikit ya, tapi beneran gue waktu itu sempat ikut tesnya ITB juga gitu. Jadi setelah masuk ada tes pre-tesnya gitu. Ya. Itu gue alhamdulillah lolos juga di situ. Jadi betul. izin ITB mandiri. ITB mandiri. UI Betul. juga Mandiri betul. juga. Dua-duanya mandiri. Dua-duanya tembus. Gokil. Terima kasih. Dan memutuskan memilih UI. Betul Be. Apakah cita-cita dari SMA? Mungkin bukan dari SMA ya, mungkin dari SMP malah. Dulu mungkin kalau sedikit cerita lagi kayak dulu tuh sempat ditanya sama kepala sekolah ya di SMP waktu itu, sempat ditanya mau cita-citanya apa. Kebanyakan sih kan kayak basic ya, kayak jadi guru, jadi guru, terus tentara, polisi, dokter. Nah di situ gue dengan PD-nya waktu itu ceritanya mau jadi software developer. Kelas. Kayak itu. Nih, gua sapu teman-teman ya. Maksudnya bukan basic, tapi umum. Betul. Umumnya kan pada mau jadi apa? Guru, jadi aparat, apa, ya semacamnya dokter kan. kayak gitu, kayak ya pengennya udah itu. apa? Jadi software developer. Software developer, siap. Itu udah anak SMP udah kepikiran udah jadi software developer. Iya. Oke. Terus apa tanggapan guru? Waktu itu sempat kaget ya karena apa ya, kayak ya anak
SMP itu waktu itu ditanya sekitar kelas 1 SMP kan, kayak baru banget kan. Kok ada yang memang berminatnya ke IT kan, belum pernah dikenalin juga kan gitu. Nah kebetulan kayak kaget gurunya, oh ini baru anak ini loh yang pertama kali kayak cita-citanya aneh gitu. Aneh itu dalam arti ya nggak sewajarnya anak SMP gitu mau ke arah sana kayak gitu. Kalau waktu zaman dulu gua kayak gitu. Oh berarti dari SMP udah kepikiran. Betul. Apakah memang dulu waktu SMP udah sering ngotak-ngatik Iya biasanya. radio atau Iya, biasanya kayak gitu ya. Tapi jujur itu latar belakangnya beneran ya ada dari keluarga. Soalnya dulu mungkin bapak gue sebelum kerja sekarang itu dulu pernah jadi tukang benerin HP ya, handphone di counter ya, kalau dulu namanya counter ya, kayak teknisi lah. iya teknisi gitu, lebih ke teknisi kan. Nah gue dulu sempat nemenin orang tua benerin HP tuh waktu itu, kayak wah diliatin nih kayak struktur HP-nya kayak gimana, terus kayak main solder kayak gitu. Nah di pikiran gue, oh ternyata arahnya ke komputer gitu, kayak benerin komputer. Tapi setelah gue dalemin dan dikasih tahu kayak nonton juga film-film gitu ya. Dulu mungkin di SMP dulu zamannya ada film Korea ya. Dulu gue sempet nonton film Korea. Startup. Oh, Startup, betul. Startup. Nah itu juga bikin diri gue kayak, oh iya gue sangat tertarik sama bidang teknologi ini gitu, terutama software developer gitu. Nggak cuma kayak benerin HP gitu dulu. Tapi itu gerbang awalnya. Gerbang awal ya, betul. Yes, of course. Betul Be. Nah, ini menurut sumber berita Gimana tuh? yang paling valid ya, sosial media yang penuh orang kritis, penuh orang open minded. Ya, menurut sumber tersebut, lu pernah gap year setahun. Apakah itu memang sebagian dari strategi mendapatkan UI dan ITB? Waduh. Atau memang, aduh, saya lagi sial. Gimana tuh? Waduh. Oh mungkin ini gue gak pernah cerita ke siapa-siapa ya. Wah ini eksklusif. Eksklusif ya teman-teman. Ini hanya di podcast ini. Selepas sekolah. Betul. Mungkin sumbernya sedikit salah. Gue gap year gak setahun guys. Berapa? Gue 2 tahun gap year. Gue 2 tahun loh. 2 tahun. Dan kebetulan 2025 ini tahun terakhir. Jadi kalau misalnya ya tahun terakhir kita mencoba kan, karena setiap di SNBT tuh ada batasan kayak tahun berapa kan angkatannya kan. Iya 3 kali. Nah kebetulan gue adalah 3 kali nyobain UTBK gitu teman-teman. Ya sedikit ralat ya. Dan mungkin sebenarnya itu bukan rencana awal sih, karena kalau rencana awal kan otomatis pengen lolos ya. Iya kan. Kalau gue pikir-pikir siapa juga yang mau gap year gitu kan. Nah itu bukan rencana awal, tapi beneran waktu dulu mungkin sedikit cerita, kayak gue ya memang anak SMA yang mungkin banyak teman-teman alterian rasain gitu, kayak anak SMA yang memang nggak pernah kepikiran bahwa mau masuk kuliah tuh susah gitu, bang gue. Nah makanya nggak ada persiapan sama sekali tuh waktu itu, kayak ya udah lu sekolah, lu bisa nanti kalau udah beres SMA lu nanti lanjut ke kuliah gitu. Sedangkan gue waktu itu berpikiran bahwa gue pengen masuk UI, tapi nggak ada ke arah kayak pengen belajar atau apa kayak gitu. Makanya di situ kayak awal penyesalan di awal sih, kayak waktu ternyata wah sesusah ini ya buat keterima PTN. Itu jujur ngerasa pas di 2023 ya, BTW gue angkatan 2023 ya teman-teman. Nah itu awal penyesalan gue, kayak ngerasa wah kemarin kenapa waktu kelas 10 sampai 12 tuh gue nggak belajar gitu. Kayak gitu. Jadi kayak basic anak SMA pada umumnya gitu. Yang kayak dipikirin apa lulus SMA. Lulus SMA. Masuk kuliah udah. Masuk kuliah itu doang. Ternyata tapi gak tahu masuk kuliahnya tuh kayak gimana susahnya. Betul. Gak tahu bahwa seleksi UTBK sesusah itu. Waktu itu sempat di 2023 sempat panik sedikit karena waktu itu ada TKA kan. Nah ternyata untungnya nggak ada TKA waktu itu, dihapus, dan ada TPS. Nah itu bukannya belajar, malah kayak yaudah TPS doang gitu. Jadi kayak mindset SMA-nya tuh kayak kental banget kan, kayak meremehkan semua hal gitu. Meremehkan kayak TPS. Gak pernah kayak ngerasain bahwa oh ternyata masuk
kuliah tuh harus melalui proses UTBK dulu. Ya. Itu susah banget kan. Dan gua ngerasa waktu itu memang ketergantungan di SNBP, Be. Waktu itu beneran ketergantungan di SNBP. Oh, tipe-tipenya gini kali Betul, ya. betul. Belajar UTBK habis SNBP saja. betul bener banget jujur itu kayak gitu. Pesan-pesan lu buat agit-agit nih yang mikirin ya udah SNBP dulu aja gitu. Belajar SNBP-nya nanti apa kira-kira? Wah, gue mungkin kasih pesan bahwa itu jalur hoki guys. Gak ada yang kayak, aduh kita nggak bisa kayak naruh harapan kita di jalur itu gitu. Yeah. Karena jujur gue mungkin testimoninya yang gagal gitu, yang gagal atau yang kurang berhasil ya naruh harapan di jalur tersebut gitu. Ya mungkin teman-teman yang lain, mungkin teman gue yang nonton ini kayak enggak tuh gue keterima, ya itu mungkin beda gitu kan kasusnya sama gue. Tapi mungkin kebanyakan teman-teman kayak ngerasa ya sama juga. Atau mungkin nanti yang kelas 12 sekarang lagi nonton, ya gue ngasih saran bahwa jangan naruh harapan ke situ gitu. Ya kayak gitu. Nah itu mungkin cerita kelas 12 ya. Nah abis gue ternyata di SNBP itu ketolak waktu itu, wah itu sedih banget Be. Karena ya itu gue gak ada kepikiran buat plan UTBK waktu itu kan. Nah waktu itu sempet agak bingung mau kayak gimana gitu pas udah gak terima. Nah akhirnya gue ikut alter. Cuma fun fact juga nih, gue tuh sebenarnya udah ikut alter pas SNBP gitu. Pas terus di 2000. Gak aktif. Atau mungkin disebutnya sekarang, kalau dulu ya disebutnya Ashabul Kahfi ya Ashabul Kahfi ya kayak gitu. Nah itu dulu gue kayak sempet daftar alter karena ya murah juga kan. Dan dulu tuh ada beasiswa kalau nggak salah, yang beasiswa taman siswa kan. Ada. Nah itu gue daftar dan kebetulan kayak waktu SNBP itu kayak ya udahlah, nggak perlu kayak tadi, nggak perlu mikirin UTBK karena gampang kan TPS. Nah akhirnya pas udah ketolak di SNBP, beneran gue belajar waktu itu masuk di alter doang waktu itu kayak gitu. Tapi wah beneran itu kan susah banget ya. Dan posisi gue anak SMA yang bener-bener bodoh ya waktu itu, tanda kutip, beneran nggak tahu matematika, cuma kayak ngerjain tugas di sekolah aja. Terus gak tahu materi bahasa yang ternyata sekompleks itu, nggak cuma kayak kita kalau ngerjain bahasa ya sesuai nada kita, kayak ini bagus kayaknya di nada kita gitu. Nggak belajar bikin lamaran bekerja. itu ujian praktek. Gak ada. Nah itu kan kayak beneran kosong banget kan. Dan ya betul, pas UTBK-nya di 2023 gua nggak bawa banyak kayak bekal gitu ya. Dan akhirnya beneran gak ketolak gitu, gak keterima waktu itu. Dan memutuskan untuk berjuang lagi di jalur mandiri. Salah satunya ya tadi, gue pengennya ya di UI doang kan waktu itu ya, fun fact-nya kayak gitu. Nah gue salah satu yang memang mungkin ya sedikit cerita lagi ya teman-teman, kayak ngingatin bahwa, bukan ngingatin ya, kayak gue tuh memang salah satu penjuang UTBK fighter dulu atau mandiri fighter juga gitu. Jadi semua jalur, tapi nggak semua univ BTW. Jadi gue milihnya tuh kayak cuma univ-univ yang tertentu waktu di kelas 12 itu. Karena ya gue yakin ya gue pengen keterimanya di UI, di ITB atau enggak di UGM waktu itu kayak gitu ya, top 3 lah gitu. Gitu. Nah terus nggak keterima kan di SNBT. Nah lanjut di mandiri itu beneran nyerahin ke alter waktu dulu. Cuma ya memang karena nggak ada basic knowledge-nya lagi gitu untuk belajar. Dan dulu memang susah banget ya, terutama simak nih ya teman-teman, di 2023 tuh ada TKA ya. Itu menyeramkan ya. Terus untuk UGM ada TKA juga menyeramkan ya. Mana nggak semua materi gua harus paham kan, tapi harus kita kerjain gitu kan, kayak kalau di TKA gitu. Terus dulu nggak kepikiran SMITB juga karena mahal, dulu sempat mikirnya kayak gitu. Nah ya udah waktu itu daftar di UI dan UGM doang waktu mandiri waktu itu. Nah ya tadi karena nggak ada bekal, ketolak lagi gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk gap year. Nah itu langkah kayak yaudah deh. Gue memutuskan gap year tuh karena ada 2 sebab juga. Salah satunya pertama, waktu itu sempat dengerin mentoring dari Kak Imam juga ya, atau dari Babe waktu itu kan sempat kayak alter sempat ngadain mentoring kan, kalau misalnya kita nggak keterima gitu. Sempet kayak dibilang bahwa lu pengen hidup di perasaan penyesalan gak sih kayak gitu. Kalau enggak ya lu harus perjuangin mimpi lu gitu. Nah gue di saat itu kayak kayak ditonjok gitu sama realita. Beneran di masa itu gue kayak merasa wah
gue kayaknya di tahun kemarin kayak anak-anak banget gitu, kayak gitu. Nah semenjak ada mentoring itu gue kayak ditonjok kayak gitu, langsung wah ini ternyata dewasa kayak gini loh gitu. Gue merasakan kayak ternyata gue harus ngejar nih, nggak boleh sampai gue ngerasain penyesalan. Nah itu yang membatasi diri gue bahwa iya gue untuk memutuskan gap year ini karena tadi gue nggak mau menyesal ke depannya gitu, kayak gitu. Dan akhirnya gue gap year. Dan gap year selama 2 tahun ya. Nah di tahun pertama gue gap year dan kebetulan BTW lagi ya. Gue waktu di gap year di tahun pertama ya mungkin di awal-awal tahun pertama itu kayak Januari Februari itu kan belajar di rumah ya. Terus di pertengahan tahun pertama gap year diajakin Kak Imam nih ke markas. Kebetulan gue anak markas juga gini. Teman-teman BTW ya. Jadi kayak jadi sambutan di awal itu hanya gimmick tuh. Sambutan di awal itu hanya gimmick ya. Gue udah bosen ketemu sama nih anak anjir. Benar. Gue kaget kayak, waduh, ini kayaknya yang gue ceritain nanti di podcast kayak gue sering cerita ke Babe, ke Bang Imam gitu. Jadi kayak udah. Tapi nggak apa-apa. Ya mungkin kan biar temen-temen ya. Ya benar. Para penonton ya. Juga kan. Mungkin pengen denger cerita gue juga ya kayak gitu. Nah di tahun pertama gue gap year. Di tahun-tahun pertama ya tadi gue belajar doang di alter, tapi semenjak di pertengahan tahun kayak di bulan Maret sampai Desember gue kebetulan kayak diambil lah bukan dipungut lah kayak gitu lu ke markas deh gitu. Diapain ya enaknya istilahnya ya. Mungkin diselamatkan betul. Dia diselamatkan. Betul. Nah gue diselamatkan jujur kayak mungkin dari Kak Imam yang ngerasa kayak wah ini punya mimpi waktu dulu kayak gitu karena potensi juga ya. Karena gue lihat emang ada bener-bener kuat ketertarikannya sama komputer. Betul. Waktu dulu sempat ngomong kayak gitu kalau setiap mentor kayak bang gue bisa ini kayak gitu. Nah gue ditarik dan gue akhirnya gap year di markas kan waktu itu bareng teman-teman yang lain juga gitu. Mungkin kalau teman-teman alternativa lama mungkin udah tahu gitu anak-anak markas siapa aja gitu. Nah gue belajar bareng mereka kayak gitu. Dan banyak sih lika-liku belajar waktu itu kan sambil kayak bareng teman-teman alter kayak nyiapin alter juga terus sambil kerja tipis-tipis kayak gitu. Itu kenapa? Kepo. Kenapa tuh, Be? Lu sempet kerja apa emang? Di alter ya BTW. Ya, di terserah. Nah, kan gini. Biasanya yang gue tahu ya mereka yang punya keahlian di bidang programming atau yang berkecimpung di dunia komputer itu biasanya ada freelance di luar gitu. Entah sebagai data entry kah atau apa gitu kan, gue nggak tahu. Mungkin lo udah punya skill itu dari masa sekolah. SMA ya. Oke. Mungkin cerita sedikit mundur ke belakang ya. Kayak mungkin kalau skill itu gue dapet dulu di SMA sih Be. Dulu tuh sempet join kayak ekskul tapi dia tuh lebih ke arah divisi gitu pemrograman juga kayak gitu. Dan gue kebetulan bantu waktu itu proyek cutting skripsi juga ya kayak gitu. Jadi kayak banyak ilmu yang diterima juga di situ pemrograman. Tapi gue juga ngajar dulu di IT di pemrograman kayak gitu. Dan jadi kayak basic hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya buat kerja tuh gak ada sebelumnya ya. Cuma buat pengalaman aja gitu. Cuma pas di alter ya mungkin balik lagi ke cerita yang tadi, gue sempat kerja juga kan, belajar sambil kerja kayak di alter jadi waktu itu sempat jadi kameramen juga BTW. Terus editing di video alter. Dulu kalau mungkin teman-teman ngelihat di Instagram alter paling bawah tuh ada gua juga tuh kalau dulu. Terus gua bikin video-video konten di alter juga yang kayak kereta-kereta gitu, banyak lah gitu gua ambil jobnya gitu. Tapi sambil belajar waktu itu kayak gitu karena fokus utamanya pengen masuk UI kan. Siap. Nah terus gimana rasanya nganggur? 2 tahun lo berarti kan dalam tanda kutip nganggur ya. Betul. Tadi gue mau ngomong setahun, di sini tulisannya setahun. Cuman setelah dia bilang 2 tahun, oke gue ganti 2 tahun. Gimana rasanya lo nganggur 2 tahun? Di saat teman-teman lain udah upload foto-foto ospek atau mungkin udah sudah terbiasa terjadi tante. Nah, gimana? Apa perasaan lu? Wah, jujur. Wih, benar. Malah AI yang jawab. Sorry. Nah, mungkin pas awal gap year, gue ngerasa tadi
orang tua sebenarnya nggak setuju untuk gue gap year jujur. Loh, karena setujunya apa? kerja waktu itu. Ojek payung. Wah, BTW ini jokes markas ya. Ini jokes markas ya teman-teman. Ojek payung yang polos waktu masih kecil sempat kepikiran untuk menjadi seorang ojek payung teman-teman di BTM di Bogor. Orang tua nggak setuju. Kenapa? Waktu itu ya karena itu orang tua tuh ngerasa pengen anaknya untuk kayak ya apa sih kayak nunda setahun kan, nanti malah jadi nganggur dan ya apa ya fixed mindset orang tua kan kayak kuliah harus kerja gitu. Jadi kayak nanti kalau lo telat kuliah ya lo telat kerja dan telat menghasilkan uang gitu. Oh takut ketuaan. Takut ketuaan kayak gitu betul. Tapi gue memutuskan untuk bilang juga ke orang tua karena waktu itu kondisi orang tua gue kan ekonomi menengah ke bawah ya. Coba. Nah, mungkin bisa kasih tahu teman-teman yang saat ini berbenturan dengan restu orang tua karena takut anaknya ketuaan masuk kerja. Menurut lu gimana? Nah, menurut gue mungkin waktu dulu gue kayak gini ngatasin ya. Gue tahu orang tua gue tuh mungkin salah satu yang kedampak COVID juga ya. Mungkin ini kali ceritanya gue gitu. Dulu orang tua gue ada kerja lain, cuma pas COVID berubah jadi petani kebetulan. Petani apa tuh? Petani timun. Timun. Oh. Ini jokes markas juga ya. Gue pernah nggak tahu aja sebelumnya. Gue mau ketawa ini. Waktu itu gue pernah bawain timun sekardus BTW guys ke markas. Markas pernah dibawain timun 2 kardus. Sekardus. Gue bagi-bagi. Ya, saya bawa sekantong plastik. Buat sayur ya. Nah itu gue ngerasa ya tadi gue untuk karena orang tua nyuruh ya udah kuliah aja gitu di mana aja dia mau bayarin, cuma gue bilang ekonomi nggak bakal bisa mampu di awal oke gitu, tapi untuk jangka panjang itu nggak bakal bisa karena ya tadi orang tua gue ya cuma petani gitu. Dan akhirnya luluh. Akhirnya enggak lulus juga. Belum lulu, masih kayak ngeyel gitu. Dan sempet orang tua gue kayak sedih, nangis gitu, kayak berantem sama gue juga kayak masa enggak lolos dan mau nganggur gitu, kayak nganggur lagi gitu. Kayak gitu. Cuma gue bilang lagi bahwa ini mungkin jalan yang terbaik gitu karena ya tadi ngelihat kondisi orang tua juga gitu. Takutnya berbenturan. Kebetulan waktu itu kakak gue juga mau lulus kan, jadi kayak bayarnya double kan dan posisinya kayak kalau gue masuk di setahun itu mungkin nanti bakal biayanya lumayan ekspensif ya, mahal banget ya bengkak apalagi kalau misalnya maksain buat swasta waktu itu itu mungkin sekarang udah bukan jadi pedagang timun jadi udah hilang kali. Gitu. Nah itu swasta mungkin mahal banget ya kayak ya tahulah swasta bayar awalnya kayak gimana kan kayak gitu. Uang gedung dan lain-lain kayak gitu. Dan gue akhirnya untuk komunikasi lagi kayak nggak apa-apa setahun gitu. Ya akhirnya mereka agak luluh gitu. Tapi lu paksain? Gue tetap paksain. Maksudnya kan ada anak yang memang tipenya itu apa ya istilah kasarnya mungkin konfrontasi ke orang tua. Jadi ya udahlah apapun yang terjadi jedar-jedar ngomong gitu. Nah kalau lu enggak ada temponya. Gue ada temponya. Gue pelan-pelan tuh dalam arti melihat kondisi dulu kan, kondisi orang tua. Dan gue ya mungkin tips sedikit teman-teman kayak gue sebenarnya biar ngatesin itu juga waktu itu gue waktu persiapan mandiri waktu itu sempat dilihat orang tua juga kayak belajarnya seberapa serius waktu itu kayak gitu. Kayak gue sempat belajar sampai tengah malam atau sampai setiap hari nggak pernah keluar dari kamar waktu itu kayak gitu. Sempet ya beneran fokus belajar waktu itu. Oh ternyata orang tua kayak ya gue bilang kayak nanti ini pasti bisa dipoles lo nilainya kayak gitu. Masih bisa ini diperbaiki buat tahun depan kayak gitu. Nah cuma lucunya ya waktu itu oke, setuju. Tapi kalau misal gap year lagi tahu nggak jawaban orang tua? Mending lu gue lesin garmen aja waktu itu. Jadi kayak udah anaknya ini kayak sekali doang nih kalau misalnya lu nggak lulus udah gua lesin buat kerja lah gitu. Ya, nih buat teman-teman yang nggak tahu garmen itu mungkin ini ya industri jahit ya. Betul, pelatihan jahit ya, kayak di pabrik gitu. Iya, jadi di daerahnya dia karena kebetulan nenek gua rumahnya deket sama rumah dia. Itu ada banyak pabrik. Mungkin boleh sebut merek pabriknya gak sih? MT di tempat gue namanya MTB. Yongjin.
Benar ada. Iya. Ada yang Jin, betul. Jadi di sana banyak. Nah, Banyak. mungkin saking bukan frustasi sih. Iya. Mungkin Kayak nggak apa ya, kayak lu daripada nganggur kan, Iya, kayak mending kerja aja di sana, ya. gitu. Daripada bisa kalau lu ngomongnya kayak biaya kuliahnya kemahalan, ya udah les yang garmen gitu Iya. yang lebih murah dan nanti bisa langsung kerja kan, karena Iya. fix mindset orang tua gue kayak kuliah harus kerja gitu, kayak gitu kan. Nah, gue di situ deg-degan be, jadi kayak wah, masa gue bakal jadi les garmen waktu itu beneran. Makanya waktu itu di tahun pertama gue agak deg-degan kan, gap year dan untuk belajar ya, karena ya gue kira bakal beneran juga kan. Takutnya ya orang tua ngomong pasti bener gitu dilakuin, Iya. kayak gitu. Dan alhamdulillahnya gue yang tadi ditarik sama Kak Imam ke sini, jadi kayak ada perasaan kayak ada beban tersendiri lah, kayak lepas gitulah dari orang tua, nggak terlalu ini kan. Nah terus gue di alter balik lagi belajar dan sambil kerja bantu-bantu Alternativa juga waktu itu kan, kayak bikin video dan lain-lain gitu. Nah di tahun itu udah, dan itu gue ketolak lagi di tahun gap year tahun Dan pertama. untungnya adanya di sini. Iya betul. Kalau di rumah Udah jadi garmen. Gue udah jadi les garmen. udah ngejahit gitu, terus dimarahin sama Bosnya. atasan itu enggak ya, cerewet. Oh sorry, gimana sih? Belum tangan gue kena jahit nanti gitu. Karena itu wah jujur apa ya, soalnya itu tuh teman-teman, itu gue takutin kenapa, karena beneran rata-rata di SMA gue itu ya di lingkungan gue gitu. Iya, di lingkungan lo. Mereka ketika lulus SMA arahnya ke sana gitu. Iya. Kalau nggak jadi karyawan Indomaret, Alfamart gitu, ya ke garmen, karena ya itu lumayan gede lah gajinya kan, kayak gitu. Nah gue takutin waktu itu kayak gitu, karena wah gue nggak bisa bayangin tuh. Genta takut bukan karena pekerjaan itu jelek, Bukan. tapi dia menginginkan sesuatu yang lebih. Betul. Tadi kan dia bilang apa? Dia pengen jadi website developer. Ya kan? Jadi dia nggak mau berada di dalam situasi yang seperti itu. Iya benar. Gue nggak mau di situasi yang sama kayak teman-teman yang lain tuh. Dan karena gue ngelihat ya apa ya, gue nggak mau di kondisi yang kayak teman-teman atau mungkin di lingkungan gue rasain gitu, kayak gitu. Ya mungkin teman-teman bisa baca di website atau apa, di banyak berita gitu ya terkait Sukabumi, kasus-kasusnya kayak gitu kan. Gue nggak mau ada di lingkungan seperti itu juga kan. Karena gue pengen gue masa udah keluarga dari kondisi yang menengah ke bawah, masa gue harus meneruskan kondisi menengah ke bawah itu kan. Dan fun fact nih ya teman-teman, mungkin sekarang gue lagi diagung-agungkan keluarga ya. Wah ini podcastnya kayaknya isinya kesombongan gue. Nggak apa-apa. Ya. Orang jago sombong wajar. Ya kan? Ya. Coba jago gimana? Kebetulan di keluarga nyokap gue yang belum ibaratnya keluarga nyokap gue yang nggak ada lah yang keterima di kampus top ya. Oh ada yang seumuran lo berarti? Ada tapi nggak keterima di kampus top. Mungkin mentok-mentok kalau nggak universitas di daerahnya gitu, kalau nggak politeknik gitu. Dan kakak gue juga kan politeknik kan. Jadi di keluarga gue di keluarga gue yang cuma 2 bersaudara itu, yang paling keren ya gue gitu. Stay bos. Bebas dong. Iya kan. No debat. Kayak gitu be. Nah terus di keluarga bapak gue yang mungkin agak rese ya, karena fun fact dikit ya, keluarga nyokap sama bapak kayak kurang ini kan, kayak gitu. Kurang harmonis. Iya kurang harmonis kayak gitu. Gue salah satu yang ya tadi mendongkrak bahwa anaknya dari bokap gue gitu, dari ayah gue ya, dari bapak gue itu kayak bisa nih bagus gitu, menghasilkan bibit yang bagus gitu kalau bahasa di pertanian ya. Polanya sebenarnya hampir sama cerita teman-teman yang lain. Ada juga sih yang bernasib sama kayak Genta. Jadi orang tuanya awalnya nggak mendukung, terus dalam tanda kutip terpaksa mendukung. Lalu apa? Ketika bagus langsung dinaikin. Kayak anak lu lulusan mana? Oh anak gue di Universitas TED. Anak gue mah di UI dan ITB. Berat.
Gak bisa, gak nyampe. Sorry, izin. Bisa dikalahin. Kayak gitu. Nah, tapi ya di situ sebelum dapat itu ya ada cerita kan yang tadi yang memang harus gap year 2 tahun ya. Iya. Itu agak sulit. Nggak apa-apa bro, kalau ya? bayarannya setiap lebaran dijadiin Omongan ya. Kayak kan lebaran kan ketemu kan. Iya, salah. Ini anak saya dari UI ITB nih. UI ITB. Oh langsung, wah calon mantu idaman nih. Wush. Shit. Oke, lanjut ya We. Nah, Oke. gap year di markas tuh. Tapi ya tadi mungkin karena memang gue salah satu yang knowledge yang gak terlalu oke kan, karena gue beneran baru belajar tuh pas di kelas 12 yang gak, bukan kelas 12, udah lulus kelas 12. Pokoknya gap year pertama kali tuh gue baru belajar bener-bener konsep dasar banget tuh. Dari materi matematika gue beneran ngulang banget. Semua matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi di SMA lu termasuk berprestasi gak? Gue salah satu yang ikut OSK sih, seleksi OSK informatika waktu itu. Di sekolah. Cuma karena ya itu khusus gitu. Nggak, tapi lu termasuk murid yang lumayan lah. Gue lumayan. Murid yang lumayan itu pun ketika sadar dia harus gap year 2 kali. Belajarnya dari awal. Gue mau nggak boleh ada miss sama sekali gitu. Ini buat teman-teman yang mungkin lagi persiapan SNBT dan tidak ingin belajar fundamental. Wow. Agak Bikin-bikin susah ya. lagi aja Betul. Karena ya tadi gue ngerasa fundamental tuh sebuah dasar yang kayak orang ngeremehin, cuma itu salah satu yang fatal gitu. Kayak dulu gue mungkin gap year tahun pertama gue sedikit kasih tahu teman-teman ya. Gue eval tuh gara-gara gue terlalu meremehkan PUB waktu itu. Ya itu. Kenapa mungkin tuh PU lu? karena gampang. Gue ngerasa kayak PU ya logik biasa gitu. Ternyata semenjak gue kerjain waktu itu, gue ngerasa nggak cuma kayak kita berpikir A sama dengan B kayak gitu. Enggak, tapi ada suatu hal yang mendasari itu gitu. Ya lebih dari sekedar penarikan kesimpulan, betul. Ada materi-materi yang memang kita harus pahami dulu. Nah, gue waktu itu di gap year pertama atau mungkin di 2023 mungkin kesalahannya itu PU kayak ya udah gue losin aja lah, karena gue masih bisa mikir secara logik kan, nggak ada pemahaman basic materinya sama sekali kayak gitu. Nah itu mungkin satu hal yang mungkin bisa jadi gambaran bahwa ya dasar atau materi dasar tuh perlu banget gitu waktu itu kayak gitu. Nah gue cerita lagi, gue gap year dan gue salah satu yang basic knowledge-nya kurang dan akhirnya ketolak lagi kan di SNBT 2024 itu. Gue sampai bingung nih, kayak SNBT-nya kebanyakan. Iya, sekarang udah kan kemarin berarti lu terakhir ikut yang 2025 kan? Iya, 2025. Berarti lu ikut 2023, 2024, 2025 dan tiga-tiganya kalah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan lolos walaupun mandiri. Ya mungkin nanti ada cerita asiknya dari Mandiri yang mungkin teman-teman kayak sekarang Mandiri doang gitu. Ya mungkin nanti kita jelasin ya. Mandiri itu terkenal susah. Betul. Apalagi ITB dan SIMAK UI. Iya, SIMAK UI itu kan yang kalau kata warga sosial media paling cerdas. Gue tahu dia ada. Itu ujian yang layak hanya untuk disimak saja. Betul, MTK-nya disimak doang. Isi berapa kemarin? Di mana nih? SIMAK. Oke, gue karena gue ikut SIMAK 3 ya. Fun fact. Di 2023 gue 0 MTK-nya. 2024 gue isi 5. 2025 isi 10. Alhamdulillah. Gua asumsikan 10-10-nya bener karena tembus. Betul. Fasilkom kan? Fasilkom. Terus SMITB MTK waktu itu ada berapa ya? 50 atau 40 ya, gue lupa. Gue yakin MTK gue cuma salah 5. Yakin. Gue betul. Dari 40. Misalnya 40 soal berarti 35 betul. Karena mungkin gue ngasih tahu bahwa di SMITB di 5 soal terakhir tuh beneran kayak masuk ke materi kuliah ya. Kalkulus banget mungkin ya. Mungkin sengaja kali ya. Iya, mungkin kayak gitu. Nyelipin. Iya, benar. Kayak gitu. Materi kuliah kayak misal mau ngelihat gitu seberapa luas nih. Iya, kayak gitu. Peserta. Tapi 35 nomor cukup untuk mengantarkan dia ke STIK. Fisikanya alhamdulillah berapa ya waktu itu? Itu gue jawab kayaknya karena kebanyakan teori juga ya, dan hitung-hitungannya gue jawab
salah kayaknya kalau gue ngitung salah 3 apa 2 ya. Dari waduh gue lupa 25 apa 25 nomor salah 3 apa ya pokoknya asumsi gue salah 3 4 lah gitu. Kayak gitu. spill tutornya. Tutornya ya. Ini yang di depan nih. Anjay, boleh. Ya, Nah, kenapa nih? lu lolos SIMAK, lu lolos SMITB. Lu powerful banget, Pak, kalau kayak gitu. Masalahnya itu dua mandiri yang terkenal susah kan? Betul. Bilang kan. Ya. Nah, apa yang menjadi sumber tenaga lu? Apakah ada sedikit percikan semangat dari seseorang yang mengatakan UTBK dulu aja deh? Wow. Wah jujur sih itu ini ya apa sih kayak Ceritain dong. apa sih ceritain disuruh dong. apa sih kayak aduh gue lupa lagi mau ngomong apa ya tapi itu beneran salah satu ya itu awalnya diremehkan. Diremehkan be. Okay. Diremehkan. Salah satunya ya tadi mungkin diremehkan sebelum kayak yang San tadi ya. Diremehkan dari keluarga juga. Kayak kok nggak bisa masuk sih kayak gitu. Iya, lu udah 2 kali iya kan? Kayak karena 2 kali pasti keluarga tuh mikirnya yang macam-macam kayak. Betul. Jangan-jangan lu bego nih. Iya, kan? wah bener. Itu jujur gitu. Pas gue ketolak di 2024, gue kan sempat nelpon juga kan. Kayak masa nggak keterima sih? Katanya dulu SMA pinter. Berarti itu siapa yang ngomong? Orang tua. Karena gue ngerasa di SMA waktu itu ya oke gitu. Tapi ya mungkin orang tua kan ekspektasinya lebih kan. Dan mungkin gue ngerasa ya itu. Tapi gue bilang memang sesusah ini loh masuk kuliah gitu waktu itu. Apalagi tes-tesnya gitu kan. Ya gue bilang ya nanti gue usahain lah semaksimal mungkin kayak gitu. Dan itu salah satu yang mercik kayak wah gue harus buktiin juga nih. Jangan sampai orang tua gue udah direndahin tapi orang tua gue nanti ikut direndahin gitu. Karena jujur ya fun fact aja orang tua gue tuh waktu itu gue sempat bilang kayak kalau aku gap year ya udah nggak usah dibilang gap year tapi bilang aja keterima di UI waktu itu. Jadi kayak bohong aja gitu. Makanya kalau misalnya kalau gue cerita tentang gap year gue di media sosial kalau orang kampung lihat gitu kayak ya otomatis kayak orang tua kan dibilang pembohong kan gitu. Kayak gitu kan. Jadi itu juga bawa kayak diri gue wah gue harus buktiin nih bahwa gue harus keterima gitu. Kayak gitu. Dan ada percikan-percikan lah bahwa gue dulu ya mungkin ada ya di Twitter dulu seorang gitu nggak mau nyebut ya inisial atau nama tapi lebih ke arah waktu itu sempet kayak gue ngomong kan di salah satu mentoring kayak dia tuh kayak ngedatengin mentoring alter dan ngomong yang aneh-aneh ya gue tegur dong otomatis ya ini mungkin personal banget ya tapi lebih ke waktu dia nge-tweet kayak lu ganggu lu mending UTBK dulu deh gitu. Intinya lu diremehkan di situ dan lu merasa bahwa wah ini tapi gue salut dia nggak berstatement negatif di sosial media ketika digituin. Udah energi amarahnya tuh dijadiin energi positif iya, aja. Benar. Nggak pernah kayak gue balas lagi gitu. Gue nggak pernah kayak ngerasa gue harus balas nih di Twitter karena gue ngerasa ya ngebalesnya nanti aja kalau udah ada pembuktian kayak sekarang gue alhamdulillah keterima 2 nih. Udah nggak gue private lagi langsung gue buka gitu kayak gitu dan mungkin energi lain yang bikin gue kayak semangat lagi ya salah satu ya keluarga di markas karena ya salah satu tadi balik lagi di cerita yang gue kayak gap year di tahun kedua kan fun fact ya gue yang gap year lagi teman-teman di anak-anak markas gitu ya kan kayak orang lain kayak Surya udah diterima di TB. Surya itu gap year sekali. Ya, gap year sekali langsung terima ke apa? FMIPA M ITB. FMIPA ITB dengan skor PM 900 wah, lebih. itu sih nanti memang kita undang ya. Boleh. Akan bedah isi kepalanya. Jujur gue sebagai speechless teman-teman. Gue sempat nanya ke Surya juga terkait matematika karena memang dia secara konsep materi di matematika tuh kayak beda lah gitu. Gue ngerasa kayak wah ini alien gitu. Ya, emang layak berada gitu. di ITB ya. Betul. Nah balik lagi abis itu gue ngerasa ya gue salah satu yang gap year kan di angkatan ini di markas. Gue sendirian waktu itu belajar dan ya betul itu yang salah satu bikin gue semangat dan salah satunya mungkin ada kisah lain gitu.
Perempuan. Betul. Ini nggak mau kan? Ini nggak mau dibahas sih. Ya mungkin itu salah satunya karena dulu mungkin karena belum UI ya. Iya. Ya kita beda gitu. Ya. Belum setara. Waduh kasar banget ya. Tapi lebih ke arah ya itu belum bisa settle untuk dirinya sendiri kayak gitu. Makanya kayak gue harus buktiin gitu waktu itu. Nah, di gap year 2024 dan udah ketolak. Nah, gue itu beneran itu di 2024 beneran jadi dewasa banget deh. Serem-serem banget. Patah hati membuat seseorang menjadi lebih dewasa. Menarik. Karena jujur ya karena gap year ya gue ngerasa gue nggak bisa gap year 2 kali kan karena ya tadi tuntutan untuk harus lulus karena takut jadi garmen dan kebetulan udah ditelepon sama orang tua waktu itu. Wah lu balik aja nih mending jadi garmen. Tapi gue karena waktu itu Kak Imam bilang udah jangan pulang karena kan waktu pertama kali datang sini gue bilang kan kasus ini Kak Imam, jadi dia nggak bolehin gue pulang waktu itu, nanti pulangnya aja pas persiapan aja gitu karena kalau awal-awal pulang lu nanti malah nggak bisa balik lagi kayak gitu, malah udah di pabrik sekarang kayak gitu. Kayak gitu. Susah gak Ken beradaptasi? Apa? Di UI. Wah Lu semester 1 berarti kan? Susah gak? Gua buat beradaptasi waktu itu sempat bikin planning ya Be. Wah itu agak gimana ya, agak susah sih kalau adaptasi ya. Salah satunya ya tadi karena gue gap year tahun terakhir dan itu kayak ada kasih gap. Cuma ya gue ngatasinnya bahwa bukan gap secara umum tapi secara gue lebih tua ya mungkin orang-orang kayak ngerasa respect kan. Nah itu adaptasinya agak kurang, kayak gue agak kurang untuk bersosialisasi juga gitu. Karena ya gue agak sedikit kayak bukan malu ya, lebih ke arah beda gitu umurnya kan kayak gitu. Nah tapi itu saingannya ketat gak? Apanya? Maksudnya lu tuh sekelas, apakah satu kelas tuh isinya orang-orang pintar semua? Maksudnya ya gue yakin sih pasti kok pintar semua ya. Maksud gue di situ ada persaingan nilai atau persaingan kemampuan. Kalau lu merasa bahwa lu pede, lu udah ikut komunitas yang berhubungan dengan bidang gitu kan, yang di awal sekolah, ya tadi ya kan. Nah, apakah di Fasilkom juga yang jenisnya kayak gitu lebih banyak apa gimana? Wah, jujur itu banyak banget. Makanya kayak adaptasi tuh untuk cari lingkungan yang oke ya waktu di UI, salah satunya di Fasilkom itu agak susah. Karena apa? Karena ya mereka udah ada kelompok-kelompoknya biasanya. Kayak misalnya kalau yang lo anak pinter, anak OSN, mereka udah ada kelompoknya gitu. Udah ada circle-nya. Jadi untuk kita gabung ya, at least lu pinter banget dan lu bisa diandalkan sama kelompok itu. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Kayak itu. Makanya gue sekarang ya jatuhnya kayak agak susah untuk mau masuk kemana gitu. Karena ya tadi udah ada beberapa hal yang memang membatasi itu gitu. Dan gue juga gak mau masuk yang salah kan kayak gitu. Makanya kayak pilih-pilih kayak gitu. Nah itu adaptasi yang mungkin yang nanti dirasain teman-teman ya pas semester 1 ya itu doang sih. Tapi lu cenderung netral apa memilih ke salah satu? Gue netral. Gue salah satu nih ya, fun fact nih ya Be. Karena gue kan sering bilang kalau gue ini gap year dan sambil kerja kan. Makanya gue masuk UI itu beneran pengen kuliah gitu. Dan kebanyakan teman-teman gue tuh nganggap gue tuh sebagai kakak gitu. Jadi seangkatan cuma karena gue anggapnya kayak pemikiran gue agak dewasa kayak ke arah kakak, ya mereka nganggapnya kayak kakak gitu. Kayak gitu. Kakak Genta, ajarin aku dong Kakak Genta. Aku mau ngoding, ajarin dong Kakak Genta. jadi gitu. Jadi netral sih. Kalau ke arahnya kayak netral gitu sih Be kalau gue ya. Kayak gitu. Nah, ada 3 hal. Apa tuh? Di masa depan. Apakah lu memilih intern, exchange, atau BEM? Aduh, gue takut nih kalau gue takut dimsuhin. Enggak kayak. Tapi gue kalau ke arah 3 hal itu gue bakal gue sih niat pengen kuliah ke luar negeri sih Be. Iya oke, kuliah ke luar negeri kan mungkin S2 ya. Iya. Nah next semester. Next semester. Magang, exchange atau organisasi ya. Waduh. Kalau gue lebih ke intern sih. Kenapa? Karena gue nih fun fact ya, sekarang di Fasilkom gue tuh ada interest ke arah salah satu, bukan organisasi ya, lebih ke ya organisasi, cuma dia
lebih bagus lah kayak ke organisasinya yang bagus manajemennya karena bentuknya kayak perusahaan gitu. Gue ngerasa itu namanya Ristek di Fasilkom, namanya Riset Teknologi Fasilkom, disebutnya Ristek gitu. Nah itu mungkin anak-anak Fasilkom ya, itu salah satu yang mungkin mereka pengen masuk Fasilkom ya. Dan ini fun fact juga alasan kenapa gue ya tadi kalau misal teman-teman ngelihat kayak ITB atau UI gitu kan, ya salah satunya di UI karena pengen masuk Ristek juga gitu. Salah satu yang itu yang nggak ada di ITB waktu itu. Nah di Ristek gue sekarang pengen mempersiapkan itu kan untuk kayak nanti ke arah intern sih, lebih ke intern sih, magang sih kayak gitu. Buat menambah pengalaman karena gue jujur nggak suka mengatur organisasi BTW karena gue di SMA dulu dihianati organisasi sendiri. Dihianati bidang sendiri ya. Waktu itu lucu banget. Waktu rapat ya. Waktu itu kan sempat ada interupsi. Wah, bukan gitu. Tapi lebih iya interupsi, cuma waktu rapat nggak ada anggota gue be. Iya, jadi gue sebagai anggota ketuanya nggak masuk gitu. Lah? Makanya kan kayak yang diinterupsi guanya sendiri gitu, kayak gue diinterupsi banyak orang terus gue sendirian gitu. Jadi kayak mana kekeluargaannya kata gue. Makanya di situ semenjak itu gue udah kayak udah nggak ada kata keluarga gue cuma ada di sini sama di rumah. kayak gitu keluarga ya. Udah nggak ada karena ya jujur harus ngurus hidup sendiri waktu itu. Kayak gitu ya. Tadi lu sempat ngomong pengen S2 di luar negeri. Di mana dan mungkin next karirnya lu mau di perusahaan apa atau mungkin lu pengen bikin agency sendiri? Wah, jujur cita-cita gue selain software developer ke atas, gue pengen jadi CTO be. Jadi lebih ke arah nanti mungkin bakal bikin perusahaan sendiri ya. Cuma kalau tadi bahas S2 ke luar negeri, niat nanti mau sekarang ya di kuliah mau coba ikut lomba untuk bisa syarat-syarat LPDP dan ya pokoknya beasiswa ke luar negeri ya. Targetnya sih nggak ke Amerika sih, ke Jepang sih kalau ke Jepang kalau buat kuliah S2-nya gitu ya. Univnya? Spesifiknya udah tahu. Jangan Jepang deh, Singapura deh. NTU. Gak apa dong, mimpi gratis dong. Ya, mimpi gratis ya be. Gak apa-apa ya. Betul. Sama-sama bagus kok. Iya kan. Jepang. Ya benar. Kayak gitu. Sama lagi. Bentar. Oke. Ya ini mungkin tambahan ya be. Boleh. Sedikit. Mungkin ya tadi ngelanjutin lagi lah cerita yang tadi yang 2 tahun gap year dan pas gue ngerasa diri gue sendirian untuk berjuang lagi kan di Barkas ya. Karena dan juga nggak ada dukungan dari saudara. Iya. Jadi kayak di tahun terakhir beneran sedek-dekan itu. Deg-degan itu banget. Tapi ya tadi bahwa ini peluang terakhir. Gue ngerasa di peluang terakhir kan waktu itu. Dan pas peluang terakhir itu malah bikin terpacu gue kayak gue nggak bisa nih untuk apa ya kayak melepaskan peluangan terakhir lagi gitu karena tahun terakhir kan kayak gitu. Bukan malah menjadi lebih down. Iya lebih down. Karena tapi banyak orang-orang yang udah merasa, gue udah gagal 2 kali, kayaknya gue emang gak layak dari sini. Benar. Itu gimana tuh? Nah, menurut lu? Itu mungkin buat teman-teman juga ya. Gue tuh nggak pernah melabeli diri gue gagal, we. Kalah aja atau belum berhasil, kayak gitu. Gue nggak pernah kayak, wah, gue gagal nih, kayak gitu. Gue nggak pernah ngerasa kayak gitu karena mungkin teman-teman alter yang lain atau teman-teman deket gue di market, gue tuh kayak ngerasa ya gue bukan orang yang cepet kayak ya waktu dulu di SNBT ya. Gue tuh nggak pernah pindah haluan gitu untuk kayak yaudah milih yang lain gitu. Gue selalu fun fact teman-teman, dari pertama kali gue berjuang sampai sekarang dan akhirnya terima, gue selalu pilih ilmu komputer. Selalu always ilmu komputer kayak gitu. Gue selalu ngambil ilmu komputer, nggak pernah ngambil yang lain karena ya tadi gue nggak pernah melabeli diri gue gagal. Kalau gue nggak keterima di ilmu komputer ya gue belum berhasil, gue coba lagi kayak gitu. Nah di tahun terakhir gue coba lagi dan ya tadi pas UTBK tahun terakhir gue gagal atau belum berhasil ya waktu itu gue labeli, gue sempat agak down ya waktu itu, sempat down juga dan bilang ke Kak, gue kayak kurang apa ya, gue nggak bisa gue nggak bisa membagai gitu kayak, gue kurang berhasil lagi nih bang kayak gitu. Cuma Kak Imam kan bilang kan kayak sempat bilang ke gue waktu itu kayak
ya yang lu pilih dari awal pertama kali lu menuju memberi tujuan hidup lo untuk memilih ilmu komputer di situ, ya ini salah satu hal yang lumayan berat untuk diambil dan itu taruhannya gitu. Kayak gitu. Dan lu memilih jurusan ini ya memang seketat itu, makanya belum bisa gitu. Coba lagi di Mandiri waktu itu. Kayak gitu. Berarti jurusan yang dipilih itu bergantung juga sama konsekuensinya. Konsekuensinya benar. Ya. Konsekuensi dari memilih Fasilkom adalah gak keterima. Tapi jangan berat. Lebih bukan gak keterima ya, tapi lebih ke ya lo harus, teman-teman ya terutama, lo harus mengekstrakan lagi semangat lu, proses berjuang lu, karena yang lu pilih bukan main-main gitu. Kayak gitu. Gue ngeras ya kayak jadi yang dikeluarkan effortnya 3 kali lebih. Ya betul banget deh. Iya benar-benar kayak gitu. Daripada prodi lain. Iya kayak gitu. Kak Imam bilang kayak gitu. Dan ini salah satu konsekuensinya gitu. Dan lu berjuang lagi aja di SNB di Mandiri karena nilai lu udah bagus dan udah menunjukkan proses kemajuan waktu itu. Lu menepis apa menerima? Gue menerima. Apa menerima atau menepis maksudnya? Menepis itu maksud gini. Enggak, pokoknya gagal. Gimana? Gua memutuskan, gue ngelihat oh iya nilai gua oke. Karena gue jujur aja nih ya spill-spillan UTBK ya. Gue tuh jelek di PM waktu itu. Jelek di PM. Karena apa? Karena waktu itu gue ada kesalahan mental di situ. Waktu itu kan soalnya PM itu tentang peluang ya dan angkanya tuh jelek. Dan di situ gue mulai down waktu itu. Makanya kayak nggak fokus waktu itu, sempat ngerjain SNBT waktu itu ya. Nah makanya gue kayak ngerasa wah PM gue beneran ambles waktu itu. Jujur karena di 2024 PM gue tuh 700. Ternyata di PM sekarang malah 500. Kan kayak ada gap kayak gitu. Makanya gue nyalahin kalah mental waktu itu di situ. Karena gue ngelihat angkanya wah jelek banget nih. Terus gue ngerasa wah ini kayaknya kalah mental doang, bukan kalah secara konsep atau secara kepintaran gitu, kayak gitu kan. Berarti yang harus lu benahi adalah ya mentalnya. Mental. Nah, gue di situ udah mulai pede kayak oh ya benar juga yang dikata Kak Imam, harus dipoles dikit aja, nilai lu udah bagus gitu. Dan gue memutuskan untuk ngambil Mandiri. Dan fun fact nih teman-teman, ya ini mungkin tadi ngeluruskan ke teman-teman yang lain ya bahwa keterima Mandiri ya mungkin keluar uangnya banyak, harga Mandiri mahal dan lain-lain. Itu enggak semuanya kayak gitu teman-teman. Spill dong. Gua ngeluarin uang buat Mandiri cuma di SIMAK UI dan itu dibayarin Kak Iksan a.k.a. Waduh, ternyata donaturnya adalah apa ya, bangsawan Pekalongan. Bagisan. Tapi ya benar. Tapi di awal waktu itu gue kan udah terima di Steika kan. Kata Kak Imam, lu beneran mau lepas ilmu komputer lu? Lu nggak mau coba lagi di SIMAK UI? Karena tujuan lu awal masuk kan pengennya ilmu komputer, bukan ke Steika. Lu mau menyerah itu sama mimpi lu waktu itu. Beliau ngomong gitu juga. Terus udah coba lagi aja SIMAK, siapa tahu bisa gitu. Karena mimpi lu awal kan di SIMAK kan, di ilmu komputer. Meskipun Steika tinggi banget. Steika tinggi banget. Karena gue ngerasa udahlah gue cukup, karena mungkin jalan Allah waktu itu ngarahin gue ke ITB waktu itu. Karena udah ada pasti kan kayak gitu. Dan kayak Imam bilang udah nanti gue bayarin, tapi yang bayar Bang Iksan ya. Maksudnya lewat Bang Iksan gitu. Kayak gitu. Dan akhirnya dibayarin SIMAK. Dan waktu SIMAK gue beneran belajar kan. Belajar gue nggak kayak udah keterima ITB ya udah los itu. Tetap belajar. Gue tetap belajar, cuma ya porsinya nggak terlalu banyak karena kebetulan timeline pengumuman SMITB sama SIMAK tuh hampir berdekatan kan. Maksudnya timeline misalnya SIMAK mau dilakukan tapi SMITB baru pengumuman gitu. Jadi timelinenya beda seminggu gitu. Makanya gitu waktu SIMAK gue belajarnya nggak terlalu ekstra. Maksudnya nggak terlalu ekstra tuh pas udah keterima di SMITB Jadi beneran agak kayak tenang lah gitu dan lebih relax lah belajarnya. Tapi ya bisa ngerjainnya. Tapi di belakang itu waktu itu beneran ekstra banget kayak gitu. Dan fun fact teman-teman, ya tadi bahwa SIMAK atau jalur mandiri terutama di SMITB, SIMAK UI dan UGM itu buat yang menurut gua ekonomi menengah ke bawah kayak diri gua sebagai anak petani ya. Itu gratis. Makanya ya ini fun fact berarti aja. harga almet lu berapa? 0 rupiah. 0 rupiah. Jadi yang
dengar gosip dari, sekali lagi ya, kita mention, yang dengar atau dapat gosip dari sosial media yang beritanya paling valid, Wow. isinya orang-orang Julid. cerdas dan julid. Ya, ternyata ini adalah saksi hidupnya, saksi langsung ya. Kita yang merasakannya membantah, ya. betul. Dia membantah bahwa Mandiri mahal. Ternyata Mandiri bisa murah. Bisa murah. Oke. Nah, ya ini mungkin meluruskan lagi. Takutnya kayak Mandiri gampang. Iya. Sorry nih. Gua lolos di Mandiri SMITB dulu. Iya. Itu jalur KIPKA dari awal dan gratis, 0 rupiah dari biaya bayar sampai kemarin ngambil Almed itu Yes. 0. Maaf ya orang ITB. Tapi nanti gua bikin surat DO-nya deh. Lu bikin surat DO. Nah, itu dari 0 dan mungkin gue waktu itu ada sedikit informasi ya, atau nggak tahu ya, teman-teman bisa komen valid atau enggak. Di SMITB jalur KIPKA itu yang terima cuma 10 orang 10 orang. di STIKA. Ya. Oke. Jadi kayak ya lu cuma bisa dapat kuota 10 orang di STIKA, Di STIKA. jalur SM Mandiri. Jadi kayak ya teman-teman ngerasa kayak Mandiri gampang. Iya, cobain kalau jalur KIPKA-nya. Wow. Kalau jalur yang lain nggak tahu ya, Ya. maksudnya nggak tahu kan. Tapi kalau jalur yang spesifik gua yang memang 0 itu 10 orang kuotanya. 10 orang. Ya. Buset. Jadi kayak ya anggapnya kayak UTBK lah gitu, Ya, kayak ya, gitu, betul, kayak gitu. Dan di SIMAK juga, karena SIMAK kan nggak ada, di awalnya bayar kan, tapi nggak ada kuota-kuota kayak gitu. Cuma ya teman-teman bisa cek sendiri di kuota SIMAK itu berapa orang kan yang keterima di SIMAK UI. Ya. Dan itu juga kayak SNBT jatuhnya. Dan jujur itu, wah itu lebih susah menurut gua daripada SMITB Susah. MTK-nya. MTK-nya susah banget. Susah banget. Bisa ya? Ya benar tadi. Bener hanya untuk Disimak. disimak doang. Bener, udah susah banget. Oke, Dan itu meluruskan ya teman-teman bahwa kita tuh sebenarnya ya pikirin proses berjuangnya aja, bukan uangnya. Karena Iya, betul. ya Yang gue penting masuk dulu deh. gitu. Bisa nggak lu masuk? Bisa masuk dulu Kalau udah nggak? bisa masuk ntar ada jalan pasti. Ada jalan, Buat, benar. Mikirin ya Iya, UKT-nya gimana iya. gitu. Karena ya mungkin cerita dikit ya Be. Ada temen gue di Fasilkom juga itu yang memang kayak saking banyaknya kuota KIPKA itu kayak sampai ditawarin, sampai ada calon beasiswa KIPKA tahap 3 loh, kayak gitu. Jadi udah tahap yang di SME Mandiri, mereka buka lagi buat yang udah keterima gitu. Dan mereka pengen ngambil semuanya gitu. Jadi ada tahap-tahapnya gitu. Oh, gimana caranya biar semua kuotanya tuh penuh? Iya, karena beneran nggak mau sampai ada kuota yang kosong kalau di UI ya kayak gitu. Jadi mereka tuh pengen nyari yang bener-bener semuanya. Ayolah masuk. Ya tuh enak Kayak kuliah gitu. di top 10 Kayak gitu. gitu. Lu dicari. Lu udah masuk nih, dicari. Ayo bos saya bayarin. Itu. Yang penting lu masuk dulu bisa Betul. banget. Iya Ya. benar-benar kayak gitu. Kan? Dan jujur ya mungkin kalau kalian ngelihat di platform yang paling asik ya, Ya, kayak gimana ngasih tuh? fear ya, Ya gimana tuh? kayak ngurusnya susah. Enggak kok. Enggak Ngurusnya enggak susah. Dokumennya gampang. Iya. Gampang banget teman-teman. Ya kalian tinggal ikutin dan ya gimana kalian mendeskripsikan hidup kalian aja gitu. Iya. Itu gampang banget kok. Jujur gini teman-teman. Yang bikin mendasari gue untuk milih top 3 salah satunya itu ketika lo keterima lo nggak mungkin langsung di DO karena keuangan. Iya. Itu Be. Betul. Lo miskin gak mungkin di DO. Nggak mungkin di DO. Kecuali lo ya tadi tawuran mungkin Ya ya. mungkin Anda free sex mungkin ya. Atau Free sex atau ngedrak bisa jadi itu Anda di DO gitu. Atau salah masuk mobil dosen. Salah dikira maling kan, nggak tahu kan. Itu. Nah itu mungkin ya teman-teman. Kemudahan beasiswa. Banyak berarti beasiswa. Banyak ya? banget. Jujur sekarang tadi kan gue habis seminar KIPKA ya. Iya. Dan sebenarnya dari Tanoto juga ada yang nyelenggarain. Nah sebenarnya kita dari KIPKA juga sebenarnya bisa ikut beberapa beasiswa lagi gitu. Dan itu ya gimana teman-teman mau ngambil, karena jujur ketika lo keterima itu beasiswa berlimpah banget. Berarti Banyak lo banget. bisa ngambil lebih dari satu beasiswa? Sebenarnya bisa, cuma karena etisnya aja ya KIPKA karena udah lumayan besar juga kan. Oh iya. Lo Jadi kan kayak IPK ya? iya, jadi kayak udahlah KIPKA aja gitu. Gua memanfaatkan ini untuk menunjang gua nanti kuliah aja gitu. Misal di luar KIPK, lu ngambil lebih dari satu beasiswa boleh? Boleh, ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Boleh ya. Soalnya di SMITB waktu itu pas di TB ya, bukan SM sorry. Di TB waktu gua keterima di jalur KIPKA ya nih. Mereka tuh nawarin dulu kayak, lu daripada KIPKA mending gua aja deh gitu. Jadi kayak rebut-rebutan, betul.
Rebutan membiayai anak pintar. Betul. Karena ya jujur di ITB lumayan lama kan. KIPK-nya turunnya kan. Jadi kayak ya dari kayak beasiswa lain kayak udah daftar sini aja nggak apa-apa gitu. Kayak gitu buat nahan. Oke, mantap. Kayak gitu. Ceritanya sangat-sangat seru teman-teman ya. Inspiratif juga. Dia kan gap year-nya 2 kali. Lu mungkin kalau mau nge-reach out Genta bisa ke akun IG-nya apa Gen? Akun IG gue Gentar Dana. Gitu, Gentar Dana simpel. Simpel ya, Genta Ardana. Udah ada yang ngelok? Wow. Aduh, spill gak ya? Wah jujur kalau ngelok kitanya interest cuma dianya nggak tahu. Semoga kalau aman nggak deh, aman nggak. Ini sinyal. Ya semoga kalau misalnya dia nggak interest ya tolong dikabari lah. Soalnya sebel. Kode keras. Ya dia siapa nonton gitu ya teman-teman. Nggak tahu nih, mohon maaf. Ya. Tapi ya itu karena ya biar nggak diambang-ambang lah gitu. Biar bisa proses belajarnya lebih lanjut deh. Betul. Kayak gitu. Oke. Sama-sama enak kan dulu. Nah, itu dia. Ya izin. Oke weh. Mungkin closing statement Gen buat Alterian yang mungkin pengen kayak lu milih UI atau ITB atau mungkin keduanya. Atau mungkin posisinya sama Ya. gap year 2 kali gak dapat restu, sempet diremehin. Closing statement mungkin buat mereka. Mungkin closing statementnya sedikit tentang ini aja ya, kayak gue tuh ada quote sebenarnya yang selalu mendasari gue, dan mungkin pas dulu waktu kemarin gue jadi mentor tuh gue sering ngasih ke teman-teman juga ya. Mungkin ini buat konsumsi teman-teman yang mau masuk alter juga, atau yang lagi berjuang sekarang dan lagi ada kayak mikir, wah gue bisa nggak sih ngelakuin itu semua. Gue cuma ada satu pesan buat teman-teman bahwa apa yang lo pengen, apa yang lo usahakan atau yang belum pernah lo pikirkan pada saat itu, ya lo harus melakukan hal yang memang belum pernah lo lakuin gitu. Jadi kayak salah satunya itu, misalnya kalau lo nggak pernah kepikiran buat masuk UI dan suatu hal yang besar, ya lo harus melakukan hal yang belum pernah lo lakukan juga. Salah satunya tadi belajar yang ekstra. Lo harus kayak belajar mental juga, belajar lebih banyak, karena ya jujur dulu karena gue mikir yang mimpi gue terlalu tinggi atau mimpinya pengen masuk UI dan suatu hal yang nggak pernah gue bayangkan, ya gue harus lakuin yang belum pernah gue lakuin. Salah satunya tadi gue harus gap year 2 tahun, gue harus belajar, gue harus merasakan banyak hal, susah senangnya kayak gitu. Kayak gitu Be. Jadi ya mungkin teman-teman sekarang ngerasa aduh gue kurang, ya itu salah satu yang memang belum lo lakuin sekarang. Kayak gitu. Jadi berarti lo harus melakukan apa yang belum pernah lo lakukan sebelumnya. Mungkin yang sekarang biasanya belajarnya cuman 15 menit ngantuk. Aduh sih, 15 menit self reward deh, 30 menit kan cupang. Iya. Berarti lo harus melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan karena apa? Mimpinya besar. Besar banget. Oke, sip. Kayak gitu Be. Oke. Thank you Genta atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya. Sama-sama Be. Thank you juga nih. Thank you nih buat teman-teman. Ya abis ini nanti jadi di belakang kamera lagi. Jadi jadi gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi di podcast Selepas Sekolah by Alternativa Project. Dan silakan hitung berapa kali Genta ngomong fun fact. Banyak.